Seperti salah satu cerita dari seorang sopir Trans Sulawesi yang mengaku dirinya sering sekali melihat sosok makhluk berpakaian serba kuning yang dipercaya sebagai penduduk kota Wentira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bersedia mengklik video ini. Bersama saya kalian akan mendapatkan perspektif baru dalam melihat dunia yang lebih luas. Pada malam hari ini saya akan membahas sebuah cerita yang sangat menarik, cerita tentang mitos dari negeri seberang sana. Apakah teman-teman pernah mendengar dengan yang namanya Wentira? Di jantung kota Sulawesi Tengah tersembunyi sebuah kota yang sangat misterius yang telah mengundang rasa ingin tahu dan spekulasi. Dalam cerita-cerita masyarakat setempat, Wentira diceritakan sebagai sebuah kerajaan jin terbesar di Asia Tenggara. Sebuah tempat yang menyimpan rahasia dan misteri yang belum terpecahkan sampai hari ini. Saking besarnya, konon bala tentara Wentira jika dikumpulkan akan memenuhi seluruh lautan yang ada di Nusantara. Menurut cerita masyarakat setempat, Wentira dipimpin oleh seorang raja yang sangat berwibawa. Dan katanya Wentira juga memiliki 7 panglima guys. Menurut kalian, apakah cerita mitos semacam ini benar adanya? Kalau saya sendiri, saya sangat yakin bahwa keberadaan makhluk selain manusia yang ada di muka bumi itu benar adanya. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana mereka mengatur kelompok mereka. Itu yang masih menjadi sebuah misteri karena kita sebagai manusia biasa tidak dibekali kemampuan untuk mengetahui dunia mereka. Wentira dalam bahasa Kaili berarti gaib atau tak kasat mata. Namun ada juga beberapa yang menafsirkan Wentira berasal dari kata tiranowe yang berarti pelangi. Hal ini disebabkan tempat tersebut dulunya sering sekali turun hujan, sehingga sering sekali terlihat pelangi. Wentira terletak di kawasan kebun kopi atau lebih tepatnya sepanjang Trans Sulawesi, antara kota Palu dan Kabupaten Motong, Sulawesi Tengah. Terletak persis di perbatasan kedua tempat tersebut, ada sebuah jembatan berwarna kuning yang sangat mencolok dan sebuah tugu yang juga berwarna kuning. Dan di dalam tugu tersebut ada sebuah tulisan yang berbunyi Ngapa Wentira. Cerita Wentira tidak hanya berkembang dalam mitos masyarakat setempat, tetapi juga memiliki akar sejarah pada era kolonial Belanda. Wentira adalah sebuah proyek besar di zaman Belanda yang membangun jembatan untuk menghubung antar pulau. Dan pembangunan ini sendiri diresmikan pada tanggal 19 September tahun 1927 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Andreas Cornelis Jack de Graaf. Hebatnya guys, bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu dikenal sangat kokoh. Bahkan masih banyak bangunan peninggalan Belanda yang bisa digunakan sampai hari ini. Di dalam sebuah dokumen yang berjudul Under of Deling Palu memperlihatkan sebuah foto jembatan kayu Wentira, dan jembatan ini konon dikerjakan oleh pekerja Cina pada tahun 1933. Ada juga sebuah foto lain yang memperlihatkan beberapa orang berjajar di depan sebuah pesanggrahan di kebun kopi Wentira. Menurut catatan sejarah, pesanggrahan ini dulunya digunakan oleh para pekerja dan penduduk lokal untuk beristirahat. Tetapi perlu diketahui guys, tempat tersebut tidak ada kota sama sekali. Yang pada akhirnya setelah proyek itu selesai, daerah itu kembali sepi dan hanya dilewati lalu lalang kendaraan saja. Kalau dari cerita sejarah sebenarnya tidak ada yang menarik kecuali cerita rakyat tentang adanya kota gaib di tengah hutan belantara yang bernama Wentira yang sudah ada sejak zaman VOC Belanda. Ada sebuah cerita dari pilot Belanda yang mengaku ketika dia terbang di atas daerah tersebut, dia melihat sebuah kota lengkap dengan gedung-gedung yang tinggi dan sangat ramai. Belum lagi cerita warga lokal yang sering melihat sosok makhluk astral dan tanda-tanda kehidupan tak kasat mata.
Dan apabila teman-teman melewati tempat tersebut, kalian hanya akan melihat jembatan kuning dan sebuah tugu. Konon tempat itu dihuni oleh bangsa Jin dalam jumlah yang sangat besar. Menurut cerita masyarakat lokal menyebutkan bahwa warga Wendira cenderung lebih menyukai warna kuning. Bahkan pakaian mereka pun berwarna kuning keemasan. Kota-kota ini juga dipenuhi dengan gedung-gedung yang super mewah berwarna kuning emas. Dengan segala kemewahan yang dimiliki, katanya rakyat Wendira makmur dan sejahtera. Sama halnya seperti beberapa daerah yang menyimpan sebuah misteri, di sana pun sama. Konon siapapun yang memakai baju berwarna kuning masuk ke kota Wendira tidak akan pernah bisa kembali. Menurut cerita, Wendira memiliki 3 pintu gerbang misterius. Salah satunya terletak di desa Taweli, yang lainnya di lokasi seleksi tilawatil Quran. Dan yang ketiga ada di daerah Paboya, tempat di mana penambangan emas berlangsung. Konon katanya Wendira juga masih berkaitan dengan kota-kota gaib yang berada di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan yang lebih gila guys, katanya Wendira memiliki sungai yang sangat panjang. Bahkan airnya mengalir sampai ke pantai selatan. Nah guys, dari cerita yang sudah diuraikan di atas, ada sebuah cerita yang sangat menarik. Kalian tentu masih ingat pada tahun 2018 terjadi sebuah gempa yang sangat besar di kota Palu. Nah saat itu viral di media sosial tentang penemuan sebuah KTP yang dipercaya dari warga Wendira. Menurut kabar yang beredar, penampakan KTP terlihat sama seperti KTP pada umumnya. Namun diisukan KTP tersebut dikeluarkan cabang Wendira dari Kabupaten Sulawesi Selatan. Dan menariknya ada tulisan bahwa dia berasal dari suku Indonesia. Nah sejauh yang saya pahami tidak ada suku yang bernama Indonesia. Karena Indonesia yang saya kenal merupakan sebuah bangsa. Jika dilihat dengan seksama, KTP ini terlihat sama, namun ada sebuah tambahan seperti jabatan dari pemilik KTP tersebut. Tapi menurut saya cerita ini menjadi logis apabila ada komunitas warga Wendira yang mereka membuat KTP untuk kelompok mereka sendiri. Yang karena hal inilah memunculkan spekulasi dan pertanyaan tentang keberadaan kota ini. Nah, jika teman-teman mengetahui, silakan tulis di kolom komentar. Menurut cerita RW setempat dalam sebuah wawancara di kanal YouTube, bercerita bahwa banyak warga yang berkunjung ke tempat tersebut. Tujuannya pun bermacam-macam. Ada yang terlihat hanya mandi di air terjun saja, namun ada juga yang membawa sesajen ke 3 makam misterius yang berada di Bukit Wendira. Namun ada sebuah cerita yang lebih menghebohkan, adalah pengakuan seorang gadis yang berasal dari desa Sinder Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang merupakan seorang mahasiswa STIE Palu. Yang kabarnya gadis tersebut telah dinikahi oleh warga Wendira pada tahun 2015. Yang kabarnya baru berusia 22 tahun. Gadis tersebut mengaku bahwa dirinya telah menikah dengan warga Wendira pada tahun 2015 yang lalu. Yang membuat lebih heboh lagi adalah cerita yang beredar bahwa wanita tersebut minta diantar ke sebuah perkebunan kopi. Menurut cerita, gadis tersebut diantarkan oleh pamannya, namun si paman tidak mengetahui tujuan gadis tersebut. Baru setelah di dalam perjalanan, ia bercerita bahwa dia telah dinikahkan dengan seorang pria dari Wendira oleh seorang nenek. Gadis itu bercerita bahwa nenek tersebut yang menurutnya dia adalah sebagai seorang perantara dalam pernikahan tersebut. Dan yang lebih gila lagi, menurut cerita yang berkembang bahwa gadis tersebut mengaku telah bercerita kepada ibunya bahwa dirinya sudah menikah dengan penduduk Wendira dengan seorang laki-laki berpangkat jenderal. Sama halnya seperti para pejabat yang kita kenal,
biasanya mereka akan selalu didampingi seorang ajudan. Begitu juga dengan gadis tersebut yang katanya selalu didampingi penjaga dari Wentira. Singkat cerita, sampailah wanita tersebut ke tempat tujuannya, yaitu Tugu Wentira. Namun sebelum dia masuk, si wanita harus melepas semua perhiasan emasnya. Karena kalau perhiasan tersebut tidak dilepas, dia tidak dapat masuk ke negeri Wentira. Namun dalam cerita ini tidak ada kejelasan dan gambaran bagaimana wanita itu masuk ke dunia Wentira. Kisah Wentira masih menghadirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana seseorang bisa memasuki dunia Wentira? Lalu apa sebenarnya yang terjadi di kota tersebut? Setiap cerita, baik itu tentang penemuan KTP, baik itu tentang pengalaman pribadi, hanya menambah lapisan baru pada misteri yang belum terpecahkan. Hanya menambah lapisan baru dan misteri yang belum terpecahkan dalam dunia ini yang terus berkembang. Semoga suatu hari dapat mengungkap rahasia dan kebenaran di balik Wentira. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ini sampai selesai. Percaya atau tidak percaya itu tergantung kalian. Tetapi kita sebagai muslim, kita wajib meyakini bahwa ada makhluk selain manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.